Musibah memanglah musibah, namun menganalisa penyebabnya untuk jadi pelajaran, tentu hal ini sangat berfaedah. Adapun peristiwa kecelakaan di Guci Tegal itu, informasi dihimpun, berawal saat bus itu sedang parkir. Diduga ada kendala teknis di rem tangan, tiba-tiba bus melaku kencang. Bus itu kemudian ngeloyor melewati jalan turunan kemudian masuk ke jurang yang di bawahnya sungai. Warga tampak histeris saat melihat detik-detik bus masuk jurang dalam kecelakaan di wisata Guci Tegal itu. Ada di lokasi dan melihat bus pariwisata tiba-tiba turun, bus sempat menabrak salah satu kedai kopi. Bus terus melaju semakin kencang dan berakhir masuk ke sungai. Semua orang yang ada di lokasi teriak histeris dan beberapa pengunjung yang berada di sekitar lokasi langsung minggir mencari tempat lainnya. Apakah betul atau tidak, ya, ada anak kecil yang memainkan rem tangan? Simpang siur rem tangan bus masuk jurang di Guci Tegal, ini penjelasan Kapolres. Minan Heriawan, Ketua RT 02 RW 02 Kayu Gede, Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan mengatakan, insiden itu terjadi saat rombongan hendak kembali ke Tangsel. Kebetulannya mengalami musibah rombongan pengajian malam Rabu. Peristiwa itu terjadi saat mereka mau pulang, kata Minan pada Minggu sebagaimana dikutip dari gridauto.com. Menurut Minan, kecelakaan bus di Guci Tegal itu bermula saat mesin bus tengah dipanaskan sebelum berangkat. Saat itu, sopir tidak ada di tempat dan tengah menunggu peziarah memasuki bus. Minan mengatakan beberapa jemaah ziarah termasuk anak kecil yang ikut sudah masuk ke dalam bus. Anak kecil yang sudah masuk bus diduga memainkan tuas rem parkir bus. Saat dipanaskan sopirnya tidak ada, karena pada saat itu jemaah sudah pada naik, diduga tuas rem parkir dimainkan oleh anak kecil, ungkapnya. Menanggapi dugaan tersebut, Kapolres Kabupaten Tegal AKBP M. Sajarot Sakun mengatakan, pihaknya akan menyelidiki penyebab kecelakaan bus yang membawa rombongan peziarah di objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Ya, untuk saat ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul atau tidak, ya, ada anak kecil yang memainkan rem tangan. Ya, karena ini posisi bis masih ada di bawah, belum berhasil kami evakuasi karena masih menunggu derek dan grab untuk mengangkatnya. Nanti setelah hasil penyelidikan maupun olah TKP, kita dapat mengetahui penyebab kenapa kendaraan tersebut bisa meluncur ke bawah. Kepada Tribun Jateng, sopir bus Romyani bercerita bahwa dia baru saja mandi dan tengah mengobrol dengan panitia saat kecelakaan terjadi. Dia pun terkejut melihat bus terjun bebas karena merasa telah memasang rem tangan dan mengganjal ban. Saya lagi habis ngobrol sama panitia mau melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, rencananya seperti itu. Tiba-tiba terjadi saya berita kaget kan, pengomongnya saya juga ngelahok. Sementara itu, saksi mata korban selamat dari kecelakaan mengatakan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayung menuturkan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia menuturkan saat itu tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayu mengatakan bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin yang sedang dipanaskan ini yang membuat ganjalnya lepas sehingga bus yang sudah direm tangan ini kemudian melesat dan melaju begitu saja tanpa sopir.